우리가 하고자 하는 축구에 있어서 네가 지금 이행을 안 하고 있는데 너 빼고 싶다? 그러니까 왜 빼냐고 banyak negara di Asia, setahu saya yang bekerja sama dengan mereka. Jadi ini awal dari semoga nanti kita akan bekerja sama panjang dengan teman-teman dari tim Konami dari Tayasan. Setahu saya Indonesia adalah negara. Buka-bukaan ke media Korea, Shin Tae-yong sempat siapkan skenario timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kolaborasi PSSI dan Konami hadirkan timnas Indonesia di eFootball. Hina timnas Indonesia, masyarakat Malaysia malah kena sindir AI yang bikin kaget. Shin Tae-yong telah menjalani banyak momen manis dan pahit selama melatih timnas Indonesia selama 2019-2025. Pelatih 54 tahun tersebut awalnya diminta untuk melatih 3 level kelompok usia di timnas Indonesia, yaitu senior, U23, dan U20. Bersama 3 level kelompok usia tersebut, Shin Tae-yong berhasil memberi banyak prestasi untuk sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong berhasil mengantar timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia di 3 level kelompok usia. Shin Tae-yong juga jadi satu-satunya pelatih yang meloloskan timnas Indonesia senior ke Piala Asia 2 kali beruntun. Selain itu, dirinya juga mengantarkan timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kebersamaan Shin Tae-yong hanya bertahan 6 pertandingan saja. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku momen paling indahnya saat timnas Indonesia membukukan kemenangan perdana di ronde ketiga atas Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda menang 2-0 melalui 2 gol Marcelino Ferdinand. Kemenangan tersebut menjaga momentum Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Kegembiraan terbesar saya rasakan saat mengalahkan Arab Saudi 2-0, ujar Shin Tae-yong dilansir bolasport.com dari New Delhi. Banyak orang terkejut dengan kebangkitan tim yang sebelumnya lemah di Asia. Saya merasa bangga sebagai pelatih tim nasional Indonesia, ujarnya. Shin Tae-yong usai momen kemenangan atas Arab Saudi mengaku sudah menyiapkan skenario ambisius untuk timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut percaya diri bisa meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui finish sebagai runner-up ronde ketiga. Ambisi Shin Tae-yong bukannya tanpa alasan. Pasalnya, peta persaingan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sampai laga ke-6 masih sangat ketat. Kala itu, timnas Indonesia cuma tertinggal 1 poin dari Australia di posisi kedua. Peluang pasukan Garuda untuk lolos sangat terbuka mengingat faktor materi pemain. Sejak era kepelatihan Shin Tae-yong, keran naturalisasi para pemain diaspora yang tampil di tim kasta tertinggi benua Eropa mulai dibuka. Kehadiran para pemain di berbagai klub top benua Eropa terbukti mampu meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Sejujurnya, saya merencanakan proses untuk melaju langsung ke putaran final Piala Dunia bersama Jepang. Lanjutnya, namun, harapan tinggal harapan. Shin Tae-yong menerima surat pemecatan dari PSSI pada 6 Januari 2025 saat ronde ketiga menyisakan 4 pertandingan. Di bawah Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, kans timnas Indonesia lolos langsung semakin jauh. Hal ini terjadi usai timnas Indonesia dihajar Australia 1-5 dan menang 1-0 atas Bahrain. Saat ini, timnas Indonesia tertinggal 4 poin dari Australia dan 2 poin dari Arab Saudi. Kolaborasi PSSI dan Konami hadirkan timnas Indonesia di eFootball. Pecinta game eFootball kini bisa merasakan sensasi skuad Garuda pada permainannya seusai timnas Indonesia resmi mengantongi lisensi dari Konami. Lisensi tersebut didapat timnas Indonesia melalui kolaborasi PSSI dengan Konami yang ditandai dalam sesi jumpa pers di Hotel Pullman Tamrin, Jakarta, Selasa, 8 April 2025, siang. Kegiatan jumpa pers dihadiri oleh Marsal Masita sebagai Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, yang mewakili PSSI dan Junichi Taya selaku General Producer Konami.
Digital Entertainment Junichi Taya merasa tersanjung atas keberhasilan Konami dapat bekerja sama dengan PSSI dengan memboyong timnas Indonesia ke dalam permainan e-football. Penikmat e-football nantinya bisa memainkan timnas Indonesia dengan seragam resmi, lagu kebangsaan, dan hadirnya wajah pemain-pemain yang mirip dengan aslinya. Beberapa pemain skuad Garuda yang terdapat pada e-football diantaranya ada Rizky Ridho, Kelvin Verdong, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, dan banyak nama-nama yang akan menyusul dalam video game. Kami dengan bangga mengumumkan kerjasama dengan PSSI dan GSI untuk pertama kalinya, kata Junichi Taya kepada awak media termasuk Bolasport.com, 8 April 2025. Pemain-pemain hebat Indonesia seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Sandy Walsh bisa dimainkan dalam game. Kalian bisa menciptakan pengalaman autentik seperti di real life. Jersey dan wajah pemain akan akurat, sambungnya. Konami mengaku terpukau dengan atmosfer sepak bola tanah air khususnya untuk timnas Indonesia. Sehingga, Konami berharap melalui kolaborasi dengan PSSI dapat mendongkrak sepak bola di tanah air lewat game. Sepak bola adalah gairah bersama, budaya yang mengakar, dan kekuatan yang menyatukan jutaan penggemar. Saya bisa merasakan bahwa kecintaan terhadap sepak bola di negeri ini benar-benar luar biasa, ujar Junichi Taya. Melalui kerjasama ini kami ingin terus mendukung pertumbuhan sepak bola Indonesia, tidak hanya di lapangan tapi juga di dunia digital, dengan menciptakan cara-cara baru dan inovasi untuk terhubung dengan tim nasional, ucap Junichi Taya menambahkan. PSSI melalui perwakilan GSI merasa bahagia dengan hadirnya timnas Indonesia di e-football setelah adanya kerjasama dengan Konami. Selain itu, kedatangan Konami dipandang PSSI bahwa timnas Indonesia memiliki daya pikat yang menarik di tengah persaingan negara-negara di Asia. Tidak kebayang ada timnas Indonesia yang kita cintai bisa muncul di layar game e-football, tutur Marsal Masita. Kerjasama ini bukan sekadar pendapatan, tetapi juga pengakuan. Ini kerjasama yang penting karena cuma sedikit negara Asia yang bekerja sama langsung dengan Konami, pungkasnya. Hina timnas Indonesia. Masyarakat Malaysia malah kena sindir yang bikin kaget. Hina timnas Indonesia karena menyebut Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sebagai tempat latihan timnas Malaysia, masyarakat Malaysia malah kena sindir Artificial Intelligence, AI. Kok bisa? Begini ceritanya. Medio pekan lalu, salah satu netizen Malaysia dengan akun Onefootball, menyebut SUGBK sebagai markas latihan timnas Malaysia. Pernyataan ini muncul karena mereka kepanasan setelah disenggol netizen Indonesia yang bangga timnas Indonesia U17 menang 1-0 atas Korea Selatan U17 di matchday pertama grup C Piala Asia U17 2025. Jumat 4 April 2025 malam waktu Indonesia Barat akun ini berani menyebut SUGBK sebagai training ground timnas Malaysia karena dalam duel terakhir dengan timnas Indonesia di sana pada 5 September 2019, skuad Garuda tumbang 2-3 dari Harimau Malaya. Kemarin, Onefootball kembali membuat tweet provokatif. Lihat tweet di atas, netizen Indonesia dengan akun Ngopi Kita, meminta kepada iGrok untuk memberi nasihat kepada akun Onefootball, Grok kasih paham ke admin ini biar timnas Malaysia bisa juara lebih baik buat turnamen sendiri seperti Perindavan Cup mengundang India, Bangladesh, Sri Lanka dan Nepal, tulis akun Ngopi Kita _ tanpa berpikir lama, Grok membalas permintaan akun di atas. Ini pun meminta Onefootball untuk membuat turnamen serumpun seperti yang disarankan Ngopi Kita, menang melawan tim lemah bisa menaikkan semangat Harimau Malaya. Namun, harus dipikir ulang, apakah turnamen ini sudah cukup sebagai persiapan Malaysia ketika dihadapkan tim seperti Thailand, lanjut Grok. Satu yang pasti, prestasi tim nasional Indonesia sedikit demi sedikit mulai meninggalkan level Malaysia. Ketika timnas Indonesia senior sedang berjuang lolos Piala Dunia 2026, timnas Malaysia cuma bisa bersaing melaju ke putaran final Piala Asia 2027, turnamen yang sudah pasti diikuti timnas Indonesia. Sementara di level kelompok umur, jurangnya jauh lebih dalam. Di saat timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia U17 2025, timnas Malaysia U17 malahan tak mampu lolos Piala Asia U17 2025. Penyebab Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025 malam WIB akan diulas Okezone.
Shin Tae-yong terlihat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta bersama penerjemahnya sewaktu membesut timnas Indonesia, Jang Seok-seo dan juga Kim Jong-jin, mantan analis video timnas Indonesia. Shin Tae-yong sejatinya belum 1 bulan meninggalkan Indonesia. Ia meninggalkan tanah air pada Minggu, 26 Januari 2025 dan dilepas ratusan pencinta sepak bola tanah air saat itu. Lantas, apa agenda Shin Tae-yong di tanah air setelah tak lagi membesut timnas Indonesia? Medio pekan lalu, akun Instagram Stibola Foundation mengadakan live Instagram dengan JJ sapaan akran Jang Seok-seo. Dalam obrolan itu, host di live Instagram mengatakan JJ dan Shin Tae-yong akan tiba di Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Agenda Shin Tae-yong di Indonesia adalah menjalani sejumlah acara yang dibuat STE Foundation, yayasan yang dibentuk pelatih 54 tahun itu pada November 2024. Ini saya info ya J, jadi JJ akan ke Indonesia lagi tanggal 20 Februari, kata host acara itu. Ada agenda-agenda acara yang mungkin nanti juga kami akan ngobrol lebih dekat, ada mungkin juga program-program yang mungkin akan kami jalankan bareng coach, STE, juga, lanjut sang host. Influencer Reza Arab, baru-baru ini juga membantu menggalang dana untuk yayasan milik Shin Tae-yong, yang salah satunya ditujukan mengembangkan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong pun berterima kasih kepada sosok yang berkontribusi besar mendatangkan isu USPED ke Indonesia tersebut. Halo semuanya, saya sangat merindukan kalian semua. Terima kasih kepada Reza Arab yang ikut serta dalam kegiatan yayasan. Mohon dukungan dan perhatian kalian untuk STE Foundation. Terima kasih, kata Shin Tae-yong. Okezon mengutip dari akun Instagram Werechlan, sudah jelas apa agenda Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini datang ke tanah air tak ada sangkut pautnya kembali menangani timnas Indonesia, termasuk potensi menggantikan posisi Indra Syafri sebagai pelatih timnas Indonesia U20. Patrick Kluivert coret Pratama Arhan setelah dapatkan Dean James untuk perkuat timnas Indonesia. Patrick Kluivert coret Pratama Arhan setelah mendapatkan fullback kiri Go Ahead Eagles Dean James untuk memperkuat timnas Indonesia. Hati Patrick Kluivert selaku pelatih timnas Indonesia dijamin sedang berbunga-bunga. Sebab, ada 3 pemain keturunan tambahan yang diproyeksikan membela timnas Indonesia pada Maret 2025. Mereka ialah Emil Audero, penjaga gawang, Palermo, Dean James, fullback kiri, Go Ahead Eagles, dan Joey Pelupesi, gelandang, Lomel SK. Dari 3 nama di atas, munculnya Dean James menjadi pertanyaan. Kenapa PSSI berupaya menaturalisasi Dean James? Bukannya timnas Indonesia telah memiliki banyak pemain berkualitas di posisi fullback kiri. Saat ini ada Kelvin Verdong yang berstatus fullback kiri atau wingback kiri timnas Indonesia. Kemudian disusul Pratama Arhan dan Shane Patinama. Ada juga Nathan Choyaon yang posisi aslinya sebagai fullback kiri, namun lebih sering dimainkan sebagai gelandang di timnas Indonesia. Satu lagi, ada juga Justin Hubner yang beberapa kali dimainkan sang klub, Wolverhampton Wanderers U21, sebagai fullback atau wingback kiri. Namun, jika ditelisik lebih dalam, jurang kualitas antara Kelvin Verdong dan nama-nama lain teramat jauh. Ketika Kelvin Verdong absen, timnas Indonesia tidak memiliki fullback atau wingback kiri jempolan. Karena itu, kehadiran Dean James bagaikan berkah bagi timnas Indonesia. Bahkan jika ukurannya statistik gol dan assist di Eredivisie 2024 hingga 2025, catatan Dean James lebih baik ketimbang Kelvin Verdong, yakni 1 gol dan 2 assist. Kelvin Verdong baru mencetak 1 gol dan 1 assist. Seiring kehadiran Dean James, apakah Pratama Arhan akan menjadi korban alias takkan dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia? Okezon memprediksi, Pratama Arhan tetap dibawa untuk laga Maret 2025. Hal itu berdasarkan performa Pratama Arhan bersama sang klub musim ini, Bangkok United. Dari 8 pertandingan bersama Bangkok United musim ini, Pratama Arhan telah mencetak 2 assist. Pemain yang berpotensi terpental efek kehadiran Dean James adalah Shane Patinama dan Nathan Choyaon. Shane Patinama sama sekali belum mencetak gol maupun assist dalam 16 pertandingan bersama klub Liga 2 Belgia, KAS Eupen. Nathan Choyaon lebih parah lagi. Musim ini ia baru 3 kali main bersama sang klub, Swansea City. Bahkan penampilan terakhir Nathan Choyaon bersama Swansea City tersaji pada 28 Agustus 2024, atau hampir 6 bulan lalu. Karena itu, menarik menanti siapa saja pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Harapannya pemain-pemain yang dipanggil bisa membantu timnas Indonesia mendapatkan minimal 4 poin dari laga versus Australia dan Bahrain. Patrick Kluivert coret 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia setelah dapatkan Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Patrick Kluivert mencoret 3 pemain kesayangan Shin Tae-yong di timnas Indonesia setelah mendapatkan Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengumumkan Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero akan memulai proses naturalisasi awal pekan depan.
Mereka ditargetkan sudah ambil bagian saat timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Hal itu berarti, proses naturalisasi hanya berjalan kurang dari 1 bulan. Minggu depan kita akan segera proses. Kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Jadi kalau Ula, Romeni, sudah bisa. Tapi yang 3 ini akan kita push kertas-kertasnya semua, kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone, Sabtu 22 Februari 2025. Kehadiran Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero otomatis membuat Patrick Kluivert akan memanggil setidaknya 3 nama yang pernah diandalkan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Okezone memprediksi, 3 nama yang pernah menjadi pemain andalan di era Shin Tae-yong ini berpotensi terpental dari skuad timnas Indonesia. Efek kehadiran Joey Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Kehadiran Joey Pelupesi memperkecil peluang Nathan Choyaon membela timnas Indonesia. Joey Pelupesi memiliki karir sepak bola yang sangat panjang. Gelandang 31 tahun ini pernah tercatat sebagai kapten klub Eredivisie, yakni Heracles Almelo dan FC Groningen. Sekarang Joey Pelupesi membela klub Liga 2 Belgia, Lommel SK. Didatangkan pada Januari 2025, Joey Pelupesi telah mencetak 1 assist dari 5 laga. Di saat bersamaan, Nathan Choyaon kesulitan mendapatkan menit tampil bersama Swansea City. Sepanjang musim ini, Nathan Choyaon baru bermain 3 kali. Bahkan laga terakhir Nathan Choyaon bersama The Swans julukan Swansea tercipta hampir 6 bulan lalu atau 28 Agustus 2024. Nama kedua yang berpotensi terpental adalah Shane Patinama, pemain yang belum mencetak gol maupun assist dari 16 laga bersama klub Liga 2 Belanda, KAS Eupen. Pemain yang biasa beroperasi sebagai fullback kiri ini harus bersaing dengan Dean James yang musim ini telah mencetak 1 gol dan 2 assist dari 17 laga Eredivisie bersama Go Ahead Eagles. Nama terakhir yang berpotensi terpental dari skuad timnas Indonesia adalah kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari. Pelatih Patrick Kluivert disinyalir condong mengandalkan Emil Audero, Martin Paes dan Nadeo Argawinata. Karena itu, menarik menanti siapa saja 27 pemain yang akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Maret 2025. Diharapkan pemain-pemain ini dapat membantu timnas Indonesia mendapatkan minimal 4 angka kelar bersua Australia dan Bahrain. Setidaknya itu disampaikan secara langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, Senin, 24 Februari 2025. Pernyataan Dito Aryo Tejo ini tentu saja cukup membingungkan. Pasalnya, Indra Syafri baru saja dipecat oleh PSSI dari kursi pelatih timnas U20 Indonesia pada Minggu, 23 Februari 2025. Indra Syafri dipecat karena telah gagal membawa timnas U20 Indonesia lolos ke Piala Dunia U20 2025. Ini karena timnas U20 Indonesia hanya mendapatkan 1 poin dari 3 pertandingan grup C Piala Asia U20 2025. Tim Merah Putih meraih 1 poin melawan Yaman dan kalah dari Iran serta Uzbekistan. PSSI juga menyebut bahwa Indra Syafri tidak akan memimpin Garuda Muda di SEA Games 2025. PSSI akan menyiapkan pelatih baru yang nantinya bisa menukangi timnas U22 Indonesia di ajang multi-event terbesar di Asia Tenggara itu. Pernyataan PSSI pun sepertinya hanya angin saja, sebab Dito Aryo Tejo sudah mendapatkan informasi langsung dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, di mana Indra Syafri akan tetap bekerja untuk SEA Games 2025. Beliau, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, menyampaikan ke saya bahwa Coach Indra Syafri tetap ditugaskan untuk mempersiapkan timnas sepak bola Indonesia ke ajang SEA Games, kata Dito Aryo Tejo dilansir bolasport.com dari Antara. Dito Aryo Tejo menilai Indra Syafri merupakan pelatih lokal yang bekerja sangat baik. Indra Syafri dinilai mampu membina pemain-pemain muda Indonesia. Beberapa prestasi gemilang sudah didapatkan oleh pelatih berusia 62 tahun tersebut. Indra Syafri telah membawa Indonesia menjuarai Piala AFF 2013 bersama timnas U19 Indonesia, juara Piala AFF 2019 bersama timnas U22 Indonesia, meraih medali emas SEA Games 2023 bersama timnas U22 Indonesia, juara Piala AFF 2024 bersama timnas U19 Indonesia, serta lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 bersama timnas U20 Indonesia. Dito Aryo Tejo mengatakan, PSSI sementara sedang mencari pelatih baru timnas U20 Indonesia. Namun Indra Syafri tetap ditugaskan untuk mempersiapkan timnas U22 Indonesia ke ajang SEA Games 2025. Pak Erick Thohir menyampaikan ke saya. Kemarin melaporkan ke saya juga bahwa sementara, pelatih, untuk timnas junior akan coba diganti, kata Dito Aryo Tejo. Lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, terus dipoles jelang laga timnas Indonesia versus Bahrain. PT Harapan Jaya Lestarindo selaku pendamping perawatan lapangan kini baru saja melakukan perataan tanah. Dengan pemolesan yang terus dilakukan, SUGBK diharapkan bisa siap jadi venue laga timnas Indonesia saat menjamu Bahrain di laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di SUGBK,
Jakarta pada 25 Maret 2025. Skuad Garuda memang akan segera berlaga lagi. Mereka akan terlebih dahulu menjalani laga tandang melawan Australia. Laga tersebut akan digelar di Sydney Football Stadium, Sydney, Australia pada 20 Maret 2025. Pertandingan melawan Australia dan Bahrain merupakan laga krusial bagi timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda saat ini masih berpeluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Tim besutan Patrick Kluivert itu masih mempunyai kesempatan untuk lolos langsung, atau melalui putaran keempat kualifikasi. Memanfaatkan waktu yang tersisa, PT Harapan Jaya Lestarindo terus memoles lapangan SUGBK. Kali ini, fokus perawatan adalah meratakan level tanah agar serupa dan siap digunakan timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Releveling kerataan permukaan bertujuan untuk aliran bola yang baik, tulis PT Harapan Jaya Lestarindo dalam unggahan Instagram resminya, Lestarindo_Soccerfield, dikutip pada Selasa, 25 Februari 2025. Top dress a dramatic process. Lestarindo Soccerfield melaksanakan pendampingan perawatan rumput, tambah keterangan tersebut. Dalam unggahan tersebut, PT Harapan Jaya Lestarindo mengunggah video para pekerja menggunakan alat untuk meratakan tanah lapangan SUGBK. Tanah-tanah yang tidak diperlukan pun tersingkir dari lapangan. Alex Pastoor ditawari jadi pelatih SC Heerenveen gantikan Robin van Persie, pilih bertahan di timnas Indonesia. Alex Pastoor resmi menolak tawaran SC Heerenveen untuk menggantikan posisi Robin van Persie sebagai pelatih. Mengutip dari Voetbal Premier, Alex Pastoor memilih bertahan dalam statusnya sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Heerenveen menginginkan pelatih Belanda yang berpengalaman, namun langsung ditolak, tulis Voetbal Premier dalam judul artikel yang mereka buat. Alex Pastoor ditawari jadi pelatih SC Heerenveen. Foto, Voetbal Premier, SC Heerenveen melakukan usaha sia-sia untuk membawa Alex Pastoor ke Friesland. SC Heerenveen melihat Alex Pastoor cocok sebagai suksesor Robin van Persie yang pindah ke Feyenoord Rotterdam. Tulis Voetbal Premier, sekadar diketahui, Robin van Persie baru sekira 8 bulan membesut SC Heerenveen. Dari 26 pertandingan Eredivisie 2024 hingga 2025 di bawah asuhan Robin van Persie, SC Heerenveen mendapatkan 9 menang, 6 imbang dan 11 kalah. Catatan itu dinilai manajemen Feyenoord Rotterdam cukup atraktif untuk ukuran pelatih muda. Robin van Persie pun ditunjuk sebagai pelatih Feyenoord Rotterdam, klub yang eksis di 16 besar Liga Champions 2024-2025. Dalam kondisi inilah, SC Heerenveen ingin mendapatkan pelatih sekaliber Alex Pastoor untuk membesut mereka. Namun, Alex Pastoor masih belum tertarik menangani klub Eredivisie lagi. Alex Pastoor merasa tidak perlu kembali ke Belanda sekarang. Pelatih yang terkenal baik hati itu menolak tawaran SC Heerenveen, tegas Voetbal Premier. Alex Pastoor baru-baru ini menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia dan beberapa kali bekerja sebagai analisis pertandingan sepak bola di televisi, ujar Voetbal Premier. Sudah jelas Alex Pastoor masih penasaran membantu kinerja Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Terdekat, pelatih 58 tahun itu akan menemani timnas Indonesia menghadapi Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025, pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga ini, Patrick Kluivert mengincar 4 angka. Jika 4 angka berhasil disabet, peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Jadwal siaran langsung timnas Indonesia versus timnas Bahrain di laga ke-8 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang ada, laga penuh gengsi ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 25 Maret 2025 pukul 20.45 WIB dan live di RCTI serta GTV. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, melempar psiwar jelang laga melawan timnas Indonesia. Ia mengaku tidak takut terhadap tim manapun, termasuk timnas Indonesia yang ranking FIFA-nya masih di bawah mereka. Kami tidak takut kepada siapapun. Kami adalah kelompok yang percaya kepada diri sendiri. Kami akan bekerja keras demi mewujudkan impian kami, lolos Piala Dunia 2026, kata Dragan Talajic. Okezone mengutip dari Gulf Daily News, Selasa, 25 Februari 2025. Timnas Bahrain mencoba memanfaatkan 4 laga sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebaik mungkin.
Terlebih secara kepercayaan diri mereka sedang tinggi-tingginya setelah pada Januari 2025 baru saja keluar sebagai juara Piala Teluk atau Piala AFF-nya Asia Barat. Meski begitu, Timnas Indonesia juga pantang minder dihadapkan dengan The Reds, julukan Timnas Bahrain. Selain laga digelar di kandang sendiri, secara materi pemain skuad Timnas Indonesia lebih mewah ketimbang Bahrain. Ukurannya bisa dilihat dari harga pasaran kedua tim. Pemain termahal di Timnas Indonesia adalah Mees Hilgers yang mencapai 9 juta euro. Sementara di skuad Bahrain, pemain termahal adalah Ali Madan yang hanya menyentuh 2,5 juta euro. Kemenangan praktis dibidik Timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Sebab, hanya kemenangan yang akan membuka jalan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Hingga matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi 2, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia. Berhubung ada momentumnya, tak ada salahnya bagi Timnas Indonesia memburu tiket Piala Dunia 2026. Jadi bisa lolos ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengonfirmasi menyaksikan laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia dan Bahrain di tanah air. Kabar itu disampaikan langsung Shin Tae-yong di akun Instagramnya, Shin Tae-yong 7777. Halo para penggemar sepak bola Indonesia, apa kabar? Saya sendiri dalam keadaan baik. Secara spesial saya ingin menonton pertandingan Timnas Indonesia bersama penggemar, kata Shin Tae-yong. Berdasarkan pernyataan di atas, Shin Tae-yong tidak datang ke stadion atau venue pertandingan. Pelatih asal Korea Selatan itu akan hadir di acara nonton bareng yang diadakan salah satu perusahaan coffee shop. Alhasil, banyak pencinta sepak bola tanah air yang langsung membanjiri unggahan Shin Tae-yong tersebut. Mereka bertanya bagaimana cara reservasi nonton bareng laga Timnas Indonesia yang dihadiri ex-juru taktik Seongnam FC tersebut. Terlepas dari itu, Shin Tae-yong saat ini berada di Indonesia. Ia tiba di Indonesia pada Kamis, 20 Februari 2025. Shin Tae-yong tiba di Indonesia untuk menghadiri serangkaian acara yang dibuat STE Foundation, yayasan yang dibentuknya pada November 2024. Sejauh ini belum diketahui apakah Shin Tae-yong akan pulang ke Korea Selatan lebih dulu atau tetap bertahan di Timnas Indonesia hingga Maret 2025. Namun, dengan Golden Visa yang dimiliki, Shin Tae-yong disinyalir akan lebih dulu pulang ke Indonesia, mengingat laga Timnas Indonesia versus Timnas Australia akan digelar 23 hari lagi. Harapannya, Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif melawan Australia dan Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mengincar 4 angka dalam 2 laga Maret 2025. Jika 4 angka berhasil disabet, peluang Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terjaga. Sekarang sampai matchday ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi 3. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 angka dari Australia di posisi 2. Atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Jadi, sanggup menggila dalam laga Maret 2025, Timnas Indonesia? FC Dallas optimis Martin Paes bakal menggila di MLS 2025. Kiper tim nasional, Timnas Indonesia, Martin Paes diyakini bakal menggila di MLS 2025. Prediksi itu disampaikan langsung oleh manajer konten digital FC Dallas, Gareth Melcher. Martin Paes berhasil bersinar bersama FC Dallas pada Liga Amerika Serikat, MLS, 2024. Meski klub tak memenangkan gelar, Martin tercatat sebagai penjaga gawang terbaik. Kiper berusia 26 tahun itu berhasil mencatatkan 118 penyelamatan, jumlah tertinggi dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas. Dia juga sukses mencatat 5 clean sheet atau nirbobol pada musim lalu. Pada kurun 15 Mei, 18 Juni 2024, Martin juga mencatat jumlah penyelamatan tertinggi dengan 5 atau 6 penyelamatan dalam 6 laga beruntun. Performa apik ini membawa Martin memenangkan gelar Best Saves atau penyelamatan terbaik di MLS 2024. Gareth Melcher berpendapat, Martin bisa mengulang pencapaian manisnya pada musim 2025. Dia mengatakan, gaya bermain FC Dallas yang ofensif akan membuatnya menjadi tembok terakhir bagi tim. Saat itulah, Martin bisa unjuk kemampuan. Martin Paes adalah salah satu penjaga gawang terbaik di MLS dan kami berharap FC Dallas akan bermain dengan gaya yang sangat menyerang, kata Gareth dikutip dari laman resmi FC Dallas, Kamis, 27 Februari 2025.
Bagi saya, itu berarti ada kemungkinan besar tim lawan tersebut akan melepaskan sejumlah tembakan dan, karena ia hebat, Paes diharapkan akan mampu menyelamatkan banyak dari tembakan tersebut. Tambahnya, Melcher juga optimistis, Martin bisa kembali mencatat penyelamatan per pertandingan lebih banyak pada musim ini. Dia yakin, mantan kiper Go Ahead Eagles itu mampu mengungguli penjaga gawang lainnya di MLS 2025. Harap perhatikan bahwa kami menggunakan metrik penyelamatan per pertandingan dan bukan penyelamatan secara keseluruhan karena Paes kemungkinan akan absen dalam beberapa pertandingan karena tugas internasionalnya bersama Indonesia, ujar Melcher. Namun, berdasarkan penyelamatan per pertandingan, Paes bisa mengungguli semua penjaga gawang utama dengan jumlah penyelamatannya, tukasnya. Sementara itu, Martin sendiri sudah tampil perdana bersama FC Dallas musim ini. Martin mencatatkan 2 penyelamatan saat FC Dallas comeback atas Houston Dynamo, 2-1, di pekan pertama MLS 2025, Minggu, 23 Februari 2025, lalu.